Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi berdirinya saya ini ingin membuat podcast tentang literasi digital, tentang bertema pengenalan desain grafis dalam konten kreator. Di sini saya memunculkan dua narasumber, yaitu teman saya sendiri yang akan menjelaskan materi tersebut, yang bernama Saya Rusfala Rangkuti dan saya bin Salo. Oke. Jadi kita ada cukup perkenalan saya dan dua narasumber di dalam podcast ini. Selanjutnya materi definisi desain grafis akan dibacakan oleh materi narasumber Pak Rusfala Rangkuti. Ya, di sini definisi desain grafis menurut kesimpulan dari dua peneliti, yang pertama Jessica Evan dan yang kedua menurut Suyanto, merupakan kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seseorang individu yang bisa menggabungkan elemen ini. SHG 4 sesuatu yang khusus, mengejutkan, atau sesuatu yang mudah untuk diingat. Dan menurut Suyanto, aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Dan kesimpulan dari saya, desain grafis menurut saya simpulkan sendiri adalah salah satu bentuk seni lukis terapan yang memberi kebebasan pada desainer untuk memilih, menciptakan, atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan grafis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Oke, itu definisi desain grafis oleh narasumber kita Pak Rusfala. Sangat bagus sekali ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya sendiri. Jadi tadi udah dijelaskan oleh narasumber kita Pak Rusfala tentang desain grafis. Jadi selanjutnya adapun konsep perancangan dalam desain grafis ini itu ada terbagi menjadi diagram, bentuk diagram. Ada di sini yang pertama itu adalah adanya konsep, selanjutnya adanya media, selanjutnya adanya ide atau gagasan, baru produksi, baru kita melakukan visualisasi, dan yang terakhir kita akan melakukan hasil data. Jadi yang pertama itu kita akan membahas konsep. Konsep dalam desain grafis itu adalah hasil karya berupa pemikiran yang menentukan tujuan-tujuan, kelayakan segmen atau audiens yang dituju. Jadi konsep ini bisa kita dapatkan dari pihak non grafis yang antara lain yaitu dari segi ekonomi, politik, hukum, budaya, dan yang lain-lain yang bisa menerjemahkan ke dalam bentuk budaya visual. Jadi itu diagram desain grafis pada konsep. Selanjutnya itu adanya media. Jadi media ini diperlukan untuk mencapai sasaran atau segmen yang dituju. Jadi media ini diperlukan suatu adanya kelayakan yang cocok dan efektif untuk mencapai hasil yang memuaskan. Jadi media ini bisa berupa media cetak, elektronik, luar ruang, dan lain-lain. Oke, adalah pertanyaanku untuk Saudara Perus. Yang pertama itu adalah, apalah peran desain grafis dalam industri fashion content creator? Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya sendiri, yaitu Nafinsah Halogo. Jawabannya menurut saya sendiri adalah desain grafis dalam industri fashion melibatkan pembuatan grafik, pola, dan ilustrasi untuk pakaian.
aksesori, dan materi pemanasan fashion guna menciptakan gaya menarik dan menggambarkan identitas merek. Wah, bagus sekali jawaban oleh saudara Pairus yang Ya, saya terima. yang ditanyakan oleh Apin Saholoho. Lalu, Apa peran desain grafis dalam dunia industri fashion? dan yang kedua ada lagi pertanyaan saya. Oke. Apalah peran desain grafis dalam periklanan untuk promosi konten kreator? Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Apin Saholoho. Jadi peran desain grafis itu dalam periklanan dan promosi dalam menggunakan iklan itu, desain grafis itu dalam periklanan itu digunakan untuk menciptakan iklan, brosur, poster, spanduk, dan materi promosi lainnya untuk menarik perhatian, menyampaikan pesan, dan mempengaruhi target audiens. Ya, Jadi itu jawaban dari saya. Mungkin apakah saudara bisa dapat menerimanya? ya, itu adalah jawaban yang sangat bagus. Oke. Dan yang terakhir, ada pertanyaan saya untuk saudara Pito dan saudara Perus. Oke. Apa itu logo dan mengapa penting dalam desain grafis konten kreator? Ada di Pairus dulu lah. Kalau dari menurut saya, kesimpulan dari saya adalah logo adalah representasi visual dari merek atau perusahaan. Logo gambar dan ruang negatif untuk menciptakan kesan visual yang seimbang dan menarik. Oke, jadi itu pertanyaan dari saudara Pairus. Jadi selanjutnya dari jawaban saya. Jadi logo itu dalam desain grafis itu sangat penting karena sebagai personal branding untuk kita sebagai konten kreator. Jadi konten kreator ini sangat mempengaruhi di media sosial. Jadi maupun dari perikanan maupun dari promosi-promosi lainnya atau endorsement itu sangat berpengaruhi dalam apa konten kreator. Alright. Itu adalah jawaban saya yang bagus. Saya terima. Jadi oke, itu 3 pertanyaan dari saudara Apisa ya kan? Yes. Oke, jadi di sini dalam menciptakan 3 persoalan ini kita memerlukan ide. Jadi ide itu adalah menciptakan ide yang kreatif, diperlukan adanya studi banding, wawasan yang luas, diskusi dan wawancara. Jadi kadang untuk mendapatkan ide yang seperti kreatif kayak kita gini, kadang diperlukan suatu kegilaan atau membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Betul nggak saudara-saudara? Alright. Itulah ide itu kadang muncul pas saat kita diperlukan. Dan selanjutnya kita memerlukan data. Jadi dari ide yang kita dapat dari pertanyaan tadi, dari materi Pairus tadi tentang desain grafis. Jadi data itu harus terlebih dahulu kita pilih dan seleksi apakah data itu sangat penting sehingga harus tampil atau kurang penting sehingga bisa ditampilkan lebih kecil, samarah atau bahkan bisa dibuang gitu. Jadi setelah kita melakukan data, kita melakukan visualisasi. Jadi di mana ini visualisasi ini memperjelas maksud dari tampilan gambar dengan memadukan pemilihan warna, teks, flyer yang sesuai dengan ide yang kita berikan. Oke, selanjutnya itu kita melakukan produksi atau yang saya sebut tadi personal branding produksi. Itu setelah desain selesai, maka desain sebaiknya terlebih dahulu kita proofing. Proofing ini adalah print viewer sebelum cetak mesin. Jika warna dan komponen grafis lain tidak ada kesalahan, maka desain Anda siap diperbanyak. Jadi di sini saya akan menjelaskan proses produksi dalam desain grafis untuk konten kreator. Yang pertama itu adalah melakukan forward graphic, yaitu melakukan suatu tampilan gambar maupun video yang kita lakukan ini. Lalu kita melakukan scanner, lalu kita melakukan proses editing foto maupun video, lalu kita melakukan
digital kamera, yaitu dengan melakukan posisi portrait maupun landscape, ya kan. Selanjutnya kita melakukan printing, barulah kita melakukan hasil jadi hasil desain itu. Oke, mungkin itu sekianlah tentang pengenalan desain grafis dalam podcast kami. ya konten kreator podcast. Mungkin mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya sendiri dan dua narasumber kita, Fairuz Pala dan Afid Sahalo. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Kita semua. Bye bye.